Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Oke, kali ini kita akan membahas materi cara menentukan golongan dan periode berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Yuk, langsung kita bahas materinya. Oke, ketika kita menentukan periode dan golongan, nanti akan dikasih unsur dengan nomor atomnya. Jadi kita akan disuruh mencari periode dan golongannya. Oke, nah ini kakak kasih contoh, ada sistem periodik unsur, ya, yang mana sih yang dikatakan dengan golongan dan periode. Oke, ya. Ketika kita menentukan golongan, maka dalam sistem periodik unsur kita lihatlah unsur-unsur yang terletak pada garis vertikal. Oke, ya. Jadi, yang namanya golongan dalam sistem periodik unsur adalah garis vertikalnya. Nah, ini dikatakan dengan golongan. Oke, ya. Golongan. Nah, untuk periode, maka kita lihat dalam periodik unsur dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Intinya yang secara horizontal. Oke, ini untuk periode. Ya, periode. Nah, oke. Ya, nanti kita akan menentukan periode dan golongan berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Ya, yuk kita lihat aturannya penentuan golongan berdasarkan teori mekanika kuantum. Golongan. Ya. Nah, berdasarkan teori atom mekanika kuantum, golongan dalam sistem periodik unsur akan dibagi menjadi dua golongan. Dua golongan. Nah, ya. Golongan utama dan golongan transisi. Nah, golongan utama ini disebut juga dengan golongan A, ya. Sedangkan golongan transisi disebut juga dengan golongan B, ya. Oke. Untuk golongan utama akan kita bagi lagi menjadi dua, ya. Golongan utama dibagi lagi menjadi dua. Nah, golongannya adalah golongan untuk blok S dan unsur golongan blok P. Oke, kita lihat satu-satu ya. Unsur golongan blok S dibagi menjadi dua golongan. Blok S, dua golongan, ya. Nah, golongannya nanti akan berakhiran di di S saja, ya. S1 atau S2. Oke, ya. Untuk penentuan golongannya, kita lihat angka yang di depannya, yang di atasnya. Oke. S1 atau 1S. Nah, jadi ini artinya dia golongan 1A. 1A. S2. Nah, berarti ambil angka yang atasnya 2. Jadi dia golongan 2A. Oke, itu untuk penentuan golongannya, ya. Sedangkan untuk unsur golongan blok P akan kita bagi menjadi 6, ya. Ada 6 golongan, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ya, ada 6 golongan. Nah, karena dia berakhiran di blok P, maka terakhirnya nanti SP. Nah, oke, kita buat dulu aja. SP-nya sebanyak 6 kali. SP, udah 4 ya. SP, satu lagi, SP. Oke, ya. Kemungkinan untuk elektron terakhirnya bisa 21, 22, 23,
24, 25, atau 26. Oke, itu untuk elektron valensinya. Untuk penentuan golongannya, kita jumlahkan elektron terakhir. 2 ditambah 1, 3. Artinya dia golongan 3A. 3 ya, 3 2 tambah 1 3. Jadi 3A. 2 tambah 2 4. Jadi 4A. 2 tambah 3 5. Jadi 5A. 2 tambah 4 6. Jadi 6A. Oke, 2 tambah 5 7. Jadi golongan 7A. 2 tambah 6 8. Jadi dia golongan 8A. Ingat, penulisan golongan selalu kita gunakan angka Romawi ya. Oke. Nah, terkadang nanti di soal tidak ditemukan misalkan 1A, 2A, 3A, ada nama lainnya. Untuk golongan 1A, ini bisa disebut juga dengan golongan alkali. Alkali. 2A, alkali tanah. Alkali tanah. Oke, ya. 3A, golongan boron. 4A, golongan karbon. 5A, golongan nitrogen. 6A, golongan oksigen. Ya. 7A, golongan halogen. Golongan 8A disebut juga dengan golongan gas mulia. Oke, ini untuk golongan utama. Oke ya. Oke, sekarang kita lihat untuk golongan transisi ya. Golongan transisi akan kita bagi menjadi 2 juga ya. Ada golongan transisi luar dan transisi dalam ya. Jadi kita bagi 2 juga. Golongan transisi ya. Transisi luar dulu kita bahas ya. Transisi luar. Nah, transisi luar disebut juga dengan unsur golongan blok D. Blok D. Ya. Nah, blok D ya. Jadi harus ingat ada blok S, blok P, dan blok D. Nah, oke. Untuk unsur golongan transisi luar atau blok D akan kita bagi menjadi 10 golongan. Ya, jadi ada 10 golongan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya ke atas aja ya. 9, satu lagi ke bawah 10. Nah, jadi ada 10 golongan. Oke. Karena dia berakhiran di blok D, maka terakhirnya nanti ada D ya. Jadi terakhirnya nanti SD. SD, kita buat dulu aja semuanya SD ya. SD, 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 nah, SD, oke udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, satu lagi ya, SD. Nah, oke, kemungkinan elektron terakhirnya akan diisi adalah 21, oke, 22 ya, 22, 23. Oke, 24. Nah, 24 di sini akan kakak tulis jadi 15. Kenapa? Karena orbital D akan stabil pada saat dia terisi penuh atau setengah penuh. Oke ya, 15. Kemudian 25. 26. 27. 28. Nah, 29 kakak tulis jadi 110. Karena kalau 29 dia tidak penuh. 110. Jadi penuh ya. Kemudian yang terakhir nanti terisi 210. Oke, itu untuk elektron terakhirnya. Nah, untuk penentuan golongannya tinggal kita lihat
elektron terakhirnya kita jumlahkan. 2 tambah 1, 3. Jadi dia golongannya nanti 3, tapi golongan B. Nah, 2, 4 kan, jadi golongan 4B. 2 tambah 3, 5, jadi golongan 5B. 1 tambah 5, 6, jadi golongan 6B. 2 tambah 5, 7 ya, jadi golongan 7B. 2 tambah 6, nah khusus untuk 2 tambah 6, 2 tambah 7, 2 tambah 8 akan berakhiran sama, golongan 8B. Oke, ini juga ya 8B. 8B, 10 juga masih masuk ke 8B. Nah, 1 tambah 10, 11. Kita ambil angka belakangnya aja nih, 1. Jadi 1B. 2 tambah 10, 12. Ambil angka terakhirnya 2. Jadi 2B. Itu untuk golongan. Oke, paham ya? Nah, untuk golongan transisi dalam yang kedua, ya. Berarti yang kedua ini masuk ke transisi dalam. Transisi dalam. Oke. Transisi dalam disebut juga dengan unsur golongan blok F. Nah, jadi ingat ya. Jadi penggolongan kita ada 4, blok S, blok P, blok D, dan blok F. Nah, untuk blok F akan kita bagi menjadi 2. Ya, jadi 2. Yang pertama, golongan lantanida. Golongan lantanida. Nah, untuk golongan lantanida akan berakhiran di sistem periodik 4F ya. Kemudian satu lagi untuk golongan aktinida. Aktinida. Nah, untuk aktinida dia berakhiran di konfigurasi 5F. Oke, paham ya untuk penentuan golongannya? Nah, untuk penentuan golongan yang di sekarang sering juga kita gunakan hanya angka ya. Jadi kalau untuk golongan alkali ya, alkali tanah ini bisa disebut juga dengan golongan 1. Langsung golongan 1, alkali tanah golongan 2, boron ini golongan 13, karbon 14 ya. Kemudian nitrogen ini 15, 16, 17, ini golongan 18. Kemudian untuk 3B sering disebut juga dengan golongan 3. 3, 4, 5 ya. Kemudian ini 6, 7, 8 ya, 9. Ini golongan 10 ya. Kemudian ini golongan 11, ini golongan 12. Oke, itu berdasarkan penomoran angka. Oke, paham ya? Nah, ini cara kita menentukan golongan. Oke, sekarang gimana cara kita menentukan periodenya? Ya, kalau untuk menentukan periode, Nah, ya. Menentukan periode berdasarkan teori atom mekanika kuantum, maka dalam sistem periodik unsurnya nanti kita lihat nomor kulit yang terbesar. Nomor kulit yang terbesar. Oke, itu kalau untuk menentukan periode. Oke, paham ya? Oke, biar tambah paham lagi, coba kita kerjakan ada contoh soal latihan ya. Masuk ke soal latihan. Oke, apa nih soal latihannya? Kita ambil contoh yang beragam ya, biar kelihatan nanti perbedaan cara mengerjakannya. Contohnya, tentukan periode dan golongan untuk unsur X, ya, unsur X dengan nomor atom 17. Oke, kita buat dulu konfigurasinya. Jadi, konfigurasinya Ne, ingat Ne ini 10 ya. Sisanya berarti 7. 3S2, 3P,
Nah, dia ternyata di blok P, ya kan? Nih, blok P. Jadi kalau dia blok P, kita jumlahkan nih yang atasnya untuk golongan. Jadi dia golongannya ditambahkan 2 tambah 5, tuh 7. Jadi golongan 7A, ya kan? Atau disebut juga golongan 7A adalah golongan halogen. Ya, jadi ingat, boleh ini juga disebut dengan golongan halogen atau bisa juga golongan 17. Oke. Paham ya? Nah, untuk periodenya, ingat periode kita lihat kulit. Periode tadi kan lihat kulit yang terbesar, karena kulitnya sama-sama 3, berarti ambil aja yang 3. Nah, periode 3. Oke, paham? Oke, langsung kita lihat contoh yang kedua, biar tambah paham ya. Unsur X dengan nomor atom 27. Oke, kita buat konfigurasinya ya. 27 ini akan kita gunakan unsur gas mulia AR. AR ingat ya, nomor atomnya 18. Oke, nah sudah terpakai 18. Jadi sisanya 4S2 10 ya. Kemudian 3D 7. Nah, pas nih 27. Oke, sekarang coba tentukan periode dan golongannya. Nah, periode, ingat, dia berakhiran di blok D, berarti dia golongan transisi. Jumlahkan yang atasnya 2 tambah 7. Oh, ternyata dia 9. Kalau 9 masih masuk golongan 8B. Ya kan? Atau disebut juga dengan golongan 9. Nah, untuk golongannya, kebalik ya, ini golongan. Sekarang untuk yang, oke, tukar aja yang ini golongan. Ini golongannya ya, ketukar. Oke ya. Kalau untuk periodenya, kita lihat kulit yang terbesar. Nah, yang mana kulit terbesarnya? Ini kan ada 4 dan 3, berarti yang terbesarnya 3. Oke, ini kakak ketukar ya. 4 ya, berarti ini periodenya keempat. Oke, paham ya? Oke, itu untuk unsur X 27. Oke, satu lagi kita ambil contoh yang agak lebih besar nomor atomnya. Unsur X dengan nomor atom 114. Nah, oke, jadi kita gunakan unsur gas mulia yang Rn, radon ya. Rn, ingat nomor atomnya 86. Oke, kita buat konfigurasi selanjutnya. Setelah Rn, 7S2, ya kan? 7S2 sudah 88, kemudian 5F 14 sudah 102, ya kan? Kemudian lanjut ke 6D 10, 112 kurang 2 ya, berarti 7P. Nah, 7P2. Oke. Nah, untuk penentuan golongan ya, pada saat kita menentukan golongannya, kita jumlahkan kulit yang sama. Nah, yang mana yang sama? Ini kan 7. Sama-sama 7. Ternyata dia berakhiran di blok P ya. Kita jumlahkan yang 7-nya untuk golongan. Jadi golongannya 2 tambah 2, 4 ya. Jadi golongan 4. Karena dia blok P, jadi golongan 4A ya. 4A atau disebut juga dengan golongan karbon ya. Karbon atau juga disebut dengan 14. Oke, periodenya, periode kita lihat kulit yang terbesar 7 ya, yang depannya 7. Oke, paham gak ini? Paham ya? Oke, ketika misalkan kakak ganti nih, misalkan tetap unsurnya singkatannya Rn ya. Rn, seandainya ada soal nanti konfigurasinya tetap Rn. Kemudian dia terakhirnya kita ambil di 7S2. 7S2, 5F 14, kemudian 6D5. Nah, ini tetap kita ambil yang SP.
Nah, tetap dia golongan blok P. Jadi golongannya kita jumlahkan 2 tambah 5, 7. Jadi tetap golongan 7A. Nah, 7A tadi disebut juga dengan golongan halogen atau golongan 17. Periodenya, lihat kulit yang terbesar, periode 7. Oke, satu lagi deh. Misalkan ada unsur lagi singkatannya Rn. Ya. Konfigurasinya 7s2. 7s2, kemudian yang terakhirnya 5f14. Nah, ini dia berakhiran di 5f14. Ingat, kalau dia berakhiran di 5f, jadi dia termasuk golongan apa? Aktinida. Aktinida. Periodenya berarti periode ke-7. Oke, paham ya? Oke, sekarang coba kita gabung dengan contoh soal yang berhubungan dengan bilangan kuantum. Ya, bilangan kuantumnya elektron terakhir, elektron terakhir mempunyai bilangan kuantum n, ya. Bilangan kuantumnya ada n, ini ke bawah aja ya. N sama dengan 3, L-nya sama dengan 2, kemudian M-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan min setengah. Oke, coba gimana kalau ada contoh soal seperti ini. Nah, ketika ada contoh soal untuk bilangan kuantum, ya, kita ingat lagi materi bilangan kuantum. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Oke, ya. N akan menyatakan nomor kulit. Ya, oke, kita tulis dulu aja ya. N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan 0, S sama dengan min setengah. Oke, untuk N sama dengan 3, berarti dia terakhirnya 3 nanti. Oke, L ini berakhir 2 di subkulit D. M 0, S-nya min setengah. Oke, jumlah elektronnya kita tentukan dari M dan S. Buat dulu orbital D. Orbital D ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sekarang untuk nilainya dimulai dari min L sampai ke plus L. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Oke. Dia berhenti di M sama dengan 0 nih. Di sini kita buat. Ternyata S-nya min setengah. Artinya dia harus setengah penuh dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata di sini. Berarti terakhirnya di sini 3D 8. Oke, sebelum 3D ada 4S2. Nah, jadi dia berakhiran di blok D, ya. Blok D. Oke, kita tentukan periode dan golongannya. Jadi, unsur tersebut berada di periode keberapa? Coba. Lihat kulitnya 4, periode keempat. Golongannya, jumlahkan yang di atasnya. 2 tambah 8, 10. Kalau 10 masih masuk golongan 8B, ya kan? Nah, atau boleh dibuat 10. Oke, paham nggak? Oke, untuk lebih pahamnya lagi, ini kakak buat soal latihan ya. Soal latihannya untuk pekerjaan rumah ya. Coba kerjakan soal latihan berikut. Soal, ya. Soalnya, tentukan periode dan golongan. Ya, tentukan periode dan golongan. Tentukan periode dan golongan dari unsur A. Yang pertama, X dengan nomor atom 35. Nah, yang kedua, unsur dengan bilangan kuantum
kuantum, elektron terakhirnya, N sama dengan 3, ya, N-nya sama dengan 3, kemudian L-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan -1, S-nya sama dengan -setengah. Oke, cukup ya 2 contoh soal. Oke ya, sekian video pembelajaran dari kakak ya. Jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.